manusia Allah ciptakan dari apa? Dari tanah, kan gitu kan. Dalam surat Al-Mu'minun Allah katakan, dan kami ciptakan manusia dari tanah. Ini ada manggis. Nah. Apa kesamaannya ini? Sama-sama ada biji. Ya kan? Dari biji itulah si tumbuhan ini bisa hidup. Ya, seperti itu. Maka tadi saya sampaikan di awal bahwa Allah SWT menciptakan kita dari tanah. Ya. Pertanyaannya, apa sih masalah kesehatan kita zaman sekarang? Ya, yang membuat akhirnya banyak masalah dalam kehidupan kita, dalam kesehatan khususnya, yang membuat akhirnya tubuh kita, Bapak sekalian, tidak bisa menjalankan perannya. Jawabannya satu, karena kita tidak mengasup lagi apa-apa yang dibutuhkan oleh badan kita. Kita tidak mengasup lagi yang katakanlah diperlukan atau digunakan tubuh untuk melakukan metabolisme. Contoh begini, alpukat ini sehat, bahkan durian, saya sampaikan durian itu sehat sebenarnya, asal jangan banyak-banyak. Ya, durian itu jangan banyak-banyak, ya, karena yang jauh lebih sehat pada durian itu bukan dagingnya, tapi bijinya. Biji durian itu jauh lebih sehat sebenarnya daripada dagingnya. Dagingnya durian itu ujian. Ujian. Tapi bijinya gak menyenangkan. Karena apa? Rasanya tidak semanis dagingnya. Nah, apa masalahnya sekarang? Orang tahu bahwa alpukat, contoh ini, kita belajar nih. Contoh alpukat ini sehat. Apa kandungannya? Ya kandungannya tanah gitu kan. Isi tanah itu kan dari kita lihat pohon alpukat. Kan ada pohon, ada daunnya, ada batangnya, ada akarnya. Lalu sekalian, daun, batang, akar tadi, Masya Allahnya itu menyerap sinar matahari. Dari tanah tadi, dia pompa air sampai ke atas, sampai ke bijinya tadi. Sampai ke buahnya tadi. Maka subhanallahnya, Allah menciptakan mereka beda-beda fungsi, beda-beda manfaat. Tapi masalahnya apa? Sekarang banyak orang bilang, contoh nih, kita bedakan dulu keinginan sama kebutuhan. Banyak orang makan alpukat, tapi masalahnya yang dimakan apa? Alpukatnya 2 kerok, sisanya gula kan? Sisanya gula dan sisanya apa tuh namanya? Ya es lah, segala macam sirup gitu kan. Akhirnya apa? Orang makan bukan untuk kebutuhan tapi karena keinginan. Gitu loh. Akhirnya apa? Tubuhnya tidak bisa melakukan fungsinya. Padahal sebenarnya kita kembalikan ke esensi yang saya sampaikan di awal tadi, itu sebenarnya gampang sekali. Bagi Anda yang pengen promil, coba mulai makan alpukat. Ya, bagi Anda yang pengen bukan promil, ya memperbaiki misalkan kondisi hormonnya. Karena hormon itu salah satu bahan bakunya adalah lemak. Asal dia makan lemak yang baik, hormonnya juga baik. Kenapa wanita-wanita zaman sekarang bermasalah di reproduksinya? Kenapa bermasalah? Karena lemak yang dia makan sudah bukan lemak yang baik. Mungkin mereka tidak makan jeroan. Mungkin. Tapi masalahnya sumber lemak itu kan banyak. Dari perubahan gula menjadi lemak itu banyak sekali. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara ini saja, ya, misalkan kita lihat apa bedanya nih sama alpukat. Itu udah beda. Kalau Bapak Ibu lihat ya, tadi kita bicara ini lemak. Dia punya lemak, dia punya serat, ya. Dia punya katakanlah bagi Anda yang sakit gangguan pencernaan, susah buang air besar. Katakanlah si alpukat ini ketemu misalkan dengan kurma, itu sudah luar biasa efeknya. Ya, sudah luar biasa efeknya, asal jangan kasih gula atau sirup atau apa kental manis seperti itu. Satu saja. Itu yang kita bisa pelajari Bu sekalian. Lalu apalagi di sini kita pelajari? Contoh kita bicara, jadi kalau kita lihat misalkan pisau nggak? Pisau. Alpukat ini ya. Ya, di dalamnya kan ada biji. Maka biji ini, sebagian biji-bijinya Bu sekalian, ini alpukat. Sebagian biji-biji mereka ini, itu mengandung apa? Mengandung bahan bakunya kita. Apa bahan baku tubuh kita? Asam amino. Bahan baku tubuh kita adalah asam
amino. Maka dilindungi oleh Allah SWT. Sehingga contohnya apa? Ini contoh. Apa beda alpukat sama ini? Kulitnya udah beda kan? Maka kalau kita lihat, ini kita belajar ini aja sudah Masya Allah, kita mulai makin kagum gitu ya. Beda alpukat sama manggis ini apa? Jelas beda. Pertama dari sisi kulit. Lebih tebal, manggis. Gitu ya. Lebih tebal manggis. Maka manggis, Bapak sekalian, kalau Anda baca penelitiannya, riset segala macam, dia mengandung lebih banyak antioksidan daripada alpukat. Alpukat punya. Bahkan kita tahu bahwa kulit manggisnya saja punya anti kanker. Kulitnya. Ya, daerah yang ini nih, yang warna, yang apa, ada tuh yang jual produknya itu kan. Kemudian sampai ke titik apa? Sampai ke bijinya manggis ini. Seperti itu. Baik pemirsa YouTube dimanapun berada, telah kita simak bersama penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar. Bahwasanya baiknya kita banyak mengkonsumsi buah. Saya contohkan buah kelapa, air kelapa, terus buah manggis, juga alpukat dan kurma itu bagus. Dan dari setiap buah ini mempunyai banyak perbedaan, dan marilah kita konsumsi sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ubah, jangan kita ikuti dengan keinginan kita. Misalkan pengen jus alpukat, baiknya kita pakai jus saja, jangan pakai alpukat saja, jangan banyak mencampur gula ataupun kental manis, karena manfaatnya akan berkurang. Dari setiap buah ini ada banyak manfaat. Misalkan saya contohkan dari alpukat itu, menurut beliau itu yang banyak manfaatnya dari bijinya. Terus untuk buah manggis itu dari kulitnya banyak manfaatnya. Apalagi air kelapa itu bisa untuk menetralkan kondisi tubuh. Marilah kita banyak memperbaiki pola makan kita tinggalkan yang sekiranya membuat tubuh kita tidak sehat, kita kurangi, atau bahkan kalau bisa berhenti, karena segala sesuatu itu kalau tidak diusahakan maka tidak akan terjadi. Maksudnya kalau kita pengen sembuh ya harus berusaha untuk meninggalkan hal-hal yang sekiranya tidak baik untuk tubuh kita. Dan dengan tubuh yang sehat, malah kita makin tingkatkan ibadah kita untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video. Dan apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap kuat iman dan Islam. Kita sama-sama belajar dari beliau ataupun yang lainnya, intinya membuat perubahan kebaikan untuk kita. Oke, sampai jumpa.